Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galang Muhammad Akbar Ramadan dengan NIM 16325172. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dasar pemrograman yang meliputi pointer, struct, searching, dan lain sebagainya. Oke, untuk soal pertama itu tentang menukar dua bilangan bulat menggunakan pointer. Jadi di sini soalnya buatlah fungsi void tukar yang dimana in pointer A, in pointer B, dia menukar nilai dua bilangan bulat tanpa menggunakan variabel global. Di dalam main, deklarasikan dua bilangan bulat, panggil fungsi tukar, lalu cetak nilainya sebelum berhasil pertukaran. Contohnya seperti ini. Untuk kode seperti ini, mungkin saya jelaskan di export saja. Yang pertama, seperti biasa, include studio.h itu merupakan library untuk memanggil fungsi input output dari bahasa C. Lalu di sini ada void tukar, di sini ada fungsi tukar yang dimana parameternya itu adalah seperti tadi di soal pointer A dan pointer B. Lalu di sini saya deklarasikan sum itu apa? Sum itu sementara karena kita mau memindahkan uh, memindahkan dua bilangan. Terus analoginya seperti kita ingin memindahkan air di dalam bak. Jadi ketika ada dua bak, gimana kita cara memindahkannya? Nah, cara memindahkannya itu dengan cara menambahkan bak ketiga untuk menaruh airnya. Jadi seperti ini. Jadi anggaplah ini bak yang kosong. Jadi bak yang kosong ini akan diisi dengan cairan A dan yang karena A-nya kosong, A-nya akan eh, diganti jadi B, lalu si B diganti eh, dengan cairan SAM yang isinya itu adalah A. Oke. Nah, di sini ada fungsi utamanya. Fungsi utamanya saya panggil A-nya itu 5 dan B-nya itu 9. Jadi ketika hasil sebelum ditukar, maaf, saya run dulu mungkin agar lebih jelas. Nah, di sini kita lihat hasil sebelum tukar adalah 59 dan hasil setelah tukar 95. Karena kenapa bisa terjadi hal itu? Karena program itu jalan dari atas ke bawah. Jadi ketika di atas hasil sebelum ditukar adalah A, B, yaitu adalah ini. Nah, ketika kita memanggil tukar atau fungsi tukar, maka dia akan mengubahnya. Lalu hasilnya akan diubah seperti itu. Oke, mungkin untuk soal nomor 2 itu tentang jumlah bilangan genap 1 sampai n. Jadi mintalah user memasukkan bilangan bulat positif n. Gunakan perulangan for untuk menghitung dan mencetak jumlah seluruh bilangan genap dari 1 hingga n. Contohnya ketika kita inputkan 10, maka outputnya itu adalah 30, di mana 30 itu didapat dari hasil 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan tambah 10. Oke, untuk quote seperti ini kita jalankan di output saja. Uh, maaf. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, kita deklarasikan uh, A, angka. Yang pertama adalah angka, yang kedua adalah I atau untuk dimasukkan ke dalam for-nya, lalu adalah hasil sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan uh, menyuruh user untuk menginput angka. Nah, di sini letaknya. Jadi, untuk perulangan ini kita menggunakan i startnya itu 0, i-nya itu lebih kita daripada angka dan i plus sama dengan 2. Nah, di sini apa artinya? Di sini nanti perulangannya dibuat dari 0 hingga angka dan itu adalah apa namanya? Setiap perulangan naik 2. Jadi misalkan saya di sini, saya run dulu. Misalnya saya 10. Nah, jika benar di dalam soal 30. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita menginput angka 10, for di dalam ini akan menghasilkan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kenapa sampai 10? Karena ini kurang kurang sama dengan angka dan ini setiap dia mengulang itu dia akan plus 2. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, mungkin untuk soal nomor 3.
tentang menyimpan data dan menampilkan data mahasiswa. Di sini kita menggunakan struct mahasiswa dengan field nama, NIM, dan IPK. Dan di dalamnya kita deklarasikan satu variabel bertipe struct dan isi fieldnya dengan masukan dari pengguna, lalu tampilkan seluruh informasinya secara rapi. Untuk contohnya seperti ini, dan untuk kodenya seperti ini. Oke, salin dulu. Oke, untuk soal nomor 3 seperti ini. Yang pertama kita harus membuat struknya terlebih dahulu. Di dalam membuat struk kita harus menuliskan struknya terlebih dahulu, lalu kita kasih nama apa yang struknya ingin kita kasih nama apa seperti itu. Di sini saya akan kasih nama mahasiswa. Itu juga tergantung kalian mau nama seperti apa gitu. Nah, di dalam struk ini kita harus mendeklarasikan variabel yang kita inginkan. Yang pertama, karena dia soal ada nama di IPK, jadi saya membuatnya seperti ini. Lalu di dalam fungsi bawaannya, struknya ini kita harus deklarasikan lagi, di mana nama struknya mahasiswa. Lalu kita kasih nama lagi untuk di fungsi utamanya yaitu data. Nah, di sini saya ingin user untuk menginputkan nama NIM dan IPK. Lalu di sini saya akan menampilkan hasil dari usernya. Di sini ketika kita ingin menampilkan nama NIM dan IPK, kita harus memanggil seperti ini. Jadi data.nama. Jadi namanya kita deklarasikan di fungsi utama, dot atau titik dari yang kita mau panggil. Contohnya seperti data.nama. Jadi kita memanggil di sini. Jadi data terus titik apa yang mau kita panggil yaitu nama. Begitu juga dengan NIM dan IPK. Contohnya seperti ini. Mungkin saya dulu galang dengan NIM 007, IPK-nya seperti 5.0 mungkin. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kenapa ini 5.0 dan ini 5.00? Karena di sini saya memanggilkan persen titik 2F, di mana persen titik 2F ini mengartikan saya saya apa namanya? Saya ingin agar outputnya bilangnya 2 di belakang koma seperti itu. Nah, untuk soal nomor 4 mungkin tetap pencarian linear pada array. Jadi diberikan array sekian dan mintalah user menggunakan sebuah bilangan yang dicari, lakukan pencarian linear dan cetak apakah bilangan tersebut ditemukan beserta indeksnya. Contohnya seperti ini. Oke, mungkin langsung saja ke dalam VS Code. Uh, Oke, di sini saya bisa terlebih dahulu. Oh, mana? Ini belum ada. Sama kita deklarasikan dulu apa saja yang kita mau gunakan. Yang pertama angka 8. Ini 8 untuk array karena datanya ada sekian. Lalu in user untuk user menginput, lalu datanya berjumlah 8, lalu ketemunya 0, lalu in i untuk di for di pulangan fornya. Yang pertama saya akan minta user untuk menampilkan untuk memasukkan data apa yang mau dicari gitu. Lalu di sini ada perulangan for. Nah, di sini perulangan fornya dimulai dari 0 hingga n dan increment 1. Jadi ketika kita apa namanya memasukkan angka di sini akan dicari oleh si perulangan for-nya. Jadi perulangan for-nya nanti akan mencari satu-satu. Pokoknya ketika angka i-nya ini sama dengan usernya, maka ketemu sama dengan 1 dan dia akan berakhir. Tapi kalau dia tidak sama dengan user, maka ketemu sama dengan 0. Dan ketika ketemu sama dengan 1, kita cetak angka ditemukan. Jika tidak, maka angka tidak ditemukan. Contohnya seperti ini. Nanti kita terlebih dahulu. Ketika kita angkanya 12, maka
angka ditemukan pada indeks 0. Kenapa pada indeks 0? Karena di sini eh, program eh, bahasa C itu dimulai dari 0, bukan dari satu gitu. Kalau kita mau jadi satu bisa saja dengan cara seperti ini, I plus 1. Putaran dulu, 12. Nah, nah gimana kalau yang lain? Bentar, saya cek dulu. Ketika angka di luar dari ini, contohnya 500, data tidak ditemukan karena di sini ketika dia mengecek array pada angka dia tidak ditemukan, maka ketemu sama dengan 0, dan ketemu sama dengan 0, maka angka tidak ditemukan pada indeks. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.